Shalom, bertemu kembali dalam channel Injili. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran dari mahasiswa Islami bernama Ferdin, dan dia akan menafsirkan Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Baik, Ferdin. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan hasil tafsiran saya tentang Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, yang dimana ini saya buat judulnya, tapi tidak di sini, tapi di pekal saya buat judul yaitu pengujian Imam Abraham. Jadi sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang kitab Kejadian, yang dimana kita sudah tahu bahwa Kejadian itu adalah kitab pertama dari kitab kelima Pentateuch, yaitu Kejadian, yang dimana isinya semuanya adalah pada permulaan, yang dimana dalam bahasa Ibrani yaitu Bereshit. Nah, langsung aja kita ke tafsirannya. Langsung ke ayat pertama, itu pada ayat pertama itu ayat ini berbicara tentang perintah Allah yang kepada Abraham, yang dimana rencana dan perintah Allah untuk mengorbankan Ishak, ya, tapi pada ujungnya tidak mengorbankan Ishak. Hanya saja Allah memakai alat untuk mencoba iman Abraham kepada Allah, apakah lebih tinggi imannya terhadap Tuhan apa terhadap manusia. Nah, lanjut. Langsung saja, inilah ketiga perintah Allah yang ada dalam ayat ini. Yang pertama untuk mengambil Ishak, yang kedua untuk pergi ke tanah Moria, dan ketiga untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Oke, ayat pertama. Nah, tadi sudah saya katakan tadi bahwa ada di sana kata mencoba. Nah, kata mencoba ini dipakai Tuhan untuk mencoba iman Abraham langsung. Nah, mencoba iman Abraham itu bukti dari ketaatan mutlak dan kepercayaan tanpa syarat kepada Allah, yang dimana ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham, tidak bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak, tapi langsung mengerjakannya. Nah, di ayat kedua, di situ Allah menyuruh Abraham untuk mengambil Ishak, anak tunggalnya, yang dimana Ishak adalah anak tunggal Abraham yang langsung dari keturunannya asli, dan saat pengusiran Ismail dan Hagar. Nah, langsung ke ayat, dan masih ayat kedua itu katanya persembahkanlah dia di sana, yang dimana Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak kesayangannya itu atau anak tunggalnya. Dan tujuan kepergian ini untuk mengambil Ishak. Akan tetapi tujuan dari perintah ini pun tidak langsung jelas dengan sendirinya. Artinya masih ada perlu perintah lain yang akan disampaikan selanjutnya. Nah, ayat ketiga sampai yang 10 itu temanya Abraham menjalankan perintah Allah. Nah, semua di ayat ini Abraham menjalankannya tanpa satu kata untuk membantah dari atau berpikir untuk menjalankan perintah tersebut. Di ayat ketiga itu berbicara dengan keesokan harinya, yang dimana Abraham langsung ketika pada malam itu mendengarkan perintah Allah, keesokan harinya langsung berangkat, tidak berkata-kata atau tidak memikirkan lagi apakah itu benar perintah Allah atau tidak. Ayat 4. Nah, ada kemungkinan juga Allah sengaja memilih tempat yaitu di tanah Moria untuk memberikan waktu atau kesempatan kepada Abraham untuk berpikir apakah dia akan melanjutkan perjalanannya atau kembali. Memang Abraham sudah pada keesokan harinya itu di ayat ketiga tadi langsung berjalan, tapi karena jauh itu berarti Allah memberikan waktu kepada Abraham untuk berpikir di perjalanannya begitu. Lanjut. Pada ayat kelima, memang Abraham sayang kepada anaknya, tapi namanya juga perintah Allah, dia harus mengikutinya. Namun setelah mereka
apa membawa Abraham, maka membawa anaknya Ishak, maka berkatalah ia kepada bujangnya supaya tinggal dan tidak ikut kepada mereka sampai di tanah Moria. Langsung. Kemudian Abraham membawa api dan pisau, sedangkan Ishak memikul kayu. Ini artinya Ishak pada waktu itu masih muda dan mempunyai kekuatan kekuatan yang muda, yang dimana bisa memikul kayu bakaran sebanyak itu untuk kurban bakaran tersebut. Namun ayat ini terlihat jelas sebagai refleksi akan Allah Bapa yang meminta kepada anak atau Yesus untuk menanggung atau memikul beban dosa manusia. Pada yang ketujuh, Abraham saat mendengarkan pernyataan itu dari Ishak, yang dimana Ishak bertanya kepada Abraham, katanya, "Bapa, dimana mereka mempunyai relasi yang bagus, dimana percakapan antara anak dan ayah, yang dimana mereka dan yang namanya juga keluarga pasti mempunyai percakapan pada saat perjalanan sampai ke tanah Moria tersebut." Nah, ketika di ayat 7 tadi, pertanyaan Ishak itu dia bertanya, mana apa yang harus kita korbankan? Nah, karena mereka tidak membawa korban, karena Abraham juga tidak memberitahukan bahwa Ishaklah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Namun dengan yakinnya, dengan imannya, Abraham mengatakan kepada Ishak bahwa Allah sudah menyediakannya meskipun mereka tidak membawanya. Ayat 9 sangat mungkin karena memang ia tidak melawan sama sekali. Jadi setelah mereka sampai, langsung Abraham membuat atau mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu dan langsung mengikat Ishak, dan tetapi Ishak tidak melawan sekalipun karena namanya juga anak taat kepada ayahnya, orang tua. Jadi dia sama-sama, Abraham menurut kepada Tuhan dan Ishak menurut kepada Abraham. Sesudah itu ketika Abraham langsung ingin menyembelih anak tersebut dan meletakkannya di atas mezbah, dan ini sangat mungkin karena ia ingin segera mengakhiri perintah Tuhan dari yang ditujukan kepada Abraham. Yang ke apa? Selanjutnya ayat 11 sampai 12 itu seruan Tuhan pertama, larangan untuk mengorbankan Ishak. Jadi setelah Abraham ingin menyembelih Ishak, tetapi Tuhan melarang dia karena Tuhan sudah tahu bagaimana imannya dan bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan sendiri langsung mengatakannya kepada Abraham, tidak memiliki perantara kalau di zaman perjanjian lama para nabi, tapi langsung Tuhan sendiri yang melarang Abraham untuk tidak menyembelih Ishak. Nah, cerita ini tidak hanya selesai, namun tetap Tuhan selalu berfirman kepada Abraham bahwa dia sudah tahu bagaimana imannya dan ketaatannya meskipun pilihannya adalah anak kesayangannya, anak tunggalnya sendiri. Dan yang ayat ke-13 itu Abraham mengorbankan domba jantan, yang dimana setelah Allah melarang Abraham, maka Allah menyuruh Abraham untuk menoleh dan melihat seekor domba yang tidak jauh daripada mereka, dan itu sangat kebetulan, dan bukan hanya kebetulan tapi memang Allah menyediakannya bagi Abraham untuk mengorbankannya. Kemudian makna sebagai domba bakaran, domba korban itu nantinya yang menggambarkan pada penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, Tuhan juga berhak atas hidup manusia dimanapun di muka bumi ini karena Allah pemilik hidup itu. Nah, yang ayat ke-14, setelah
Abraham mempersembahkan korban tadi atau domba korban tadi, langsung menamai nama gunung itu adalah gunung tempatnya beribadah itu, yaitu Yehova Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. Nah, Tuhan menyediakan bukan hanya mengacu kepada domba saat itu, tetapi lebih dalam lagi bahwa Allah menyediakan Yesus Kristus sebagai domba korban yang sebenarnya pada dunia perjanjian baru dan kita sampai saat ini. Nah, seruan yang kedua dari Tuhan yaitu janji berkat. Ini mana meskipun Tuhan telah mencoba iman Abraham, tapi setelah itu dia memberikan berkat. Setelah dia mencoba, maka dia memberikan berkat, baik itu tanah dan keturunan Abraham nantinya. Nah, ayat 17 dan 18 juga Abraham mendapatkan kembali janji dari Allah, janji berkat yang melimpah, janji keturunan yang besar, janji tanah bagi keturunannya, dan janji berkat bagi semua bangsa yang melalui perantaraan keturunannya. Lanjut. Nah, terakhir itu ayat 19, itu ayat sebagai penutup dari kisah pencobaan iman Abraham ini. Nah, setelah melaksanakan apa yang harus dikerjakan bagi Allah, Abraham kembali kepada kedua bujangnya, yaitu dia kembali ke rumahnya dengan berkat yang dibawa daripada Allah. Nah, kita kesimpulan, tujuan dari ujian ini adalah memperkuat karakter dan memperdalam komitmen Abraham kepada Allah, dan sekaligus mengalami waktunya yang tepat. Dan melalui pengalaman berat ini, Abraham memperteguh komitmennya dalam menaati Allah. Lanjut. Nah, karena iman Abraham dan ketaatannya, berkat pun tidak akan lari atau tidak akan jauh daripada dia. Begitu juga dengan kita kalau kita taat dan tetap teguh iman kita kepada Tuhan, maka berkat pun akan melimpah dan selalu menyertai kita. Ya, baik. Ya, ini menarik sekali karena ayat ini sering sekali dijadikan suatu khotbah atau cerita. Ayat ini kan terkenal sekali ya, yaitu iman Abraham diuji, di mana Allah ya menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, karena yang satu-satunya. Nah, tadi dikatakan bahwa juga di sana bahwa tanpa ragu Abraham itu membawa dan memang hendak langsung mengeksekusi membunuhnya, ya kan? Nah, dari situlah kelihatan bahwa Ishak itu Abraham benar-benar takut akan Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa Ishak itu tanpa ada perlawanan sama sekali, ya kan? Tanpa ada perlawanan sekali. Ya, kira-kira menurut Saudara Ferdin itu kira-kira apakah karena dia taat kepada Abraham secara manusiawi, kira-kira bagaimana itu? Secara manusiawi itu menurut saya dia taat apa yang dikatakan orang tua. Jadi Ishak tidak mau melanggar apa yang dikatakan orang tuanya. Mungkin pada waktu itu, dan ini juga menurut saya, Ishak, apa yang dikatakan Abraham sebagai ayahnya itu adalah yang terbaik bagi dia. Ya, memang ayat Alkitab memang tidak menjelaskan secara eksplisit adanya perlawanan dari Ishak, adanya komplain dari Ishak, itu memang tidak ada ya. Nah, kita memang lihat memang Ishak hanya silent ya, dan Abraham mau mengeksekusi. Nah, yang menariknya adalah bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Abraham ya lewat pertanyaan Ishak. Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, mana korban yang akan kita persembahkan?" Nah, ternyata Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakannya," dan itu terbukti. Setelah peristiwa itu ternyata Tuhan menyediakannya. Ini apa kira-kira bagaimana menurut Saudara Ferdin? Bagaimana ini? Awalnya Abraham katakan Tuhan menyediakan, tetapi ternyata Abraham memang mau mengeksekusi, mau bunuh kan, tetapi ternyata digenapi Tuhan. Jadi bagaimana menurut pandangan Ferdin? Pada saat Abraham menjawab ke pertanyaan daripada Ishak itu Abraham ingin membuktikan imannya kepada anaknya, dan ingin juga menunjukkan perintah Tuhan daripada kepada Abraham, yaitu yakni menaati perintah Tuhan, menjalankan misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, jadi kayak timbal balik begitu, Pak. Nah, berikutnya kan begini ya. Kita katakan bersama bahwa Tuhan itu sangat menentang ya konsep penyembelihan anak.
Kalau kita baca di kitab-kitab raja-raja, itu kan banyak sekali bangsa-bangsa lain itu mempersembahkan anaknya disembelih untuk dewa mereka. Nah kalau kita perhatikan ini kan mirip, mirip ya. Ya ini berarti sesuatu yang nggak ini ya, nggak lazim dalam konteks penyembahan kepada Yahweh, ya kan? Nah ini bagaimana Fredrik melihat? Ini kan kebiasaan bangsa lain ya, bukan kebiasaan bangsa Israel, atau bukan kebiasaan Tuhan untuk menyuruh mempersembahkan anak sendiri. Kalau menurut saya juga sudah menjelaskan tadi pada ayat pertama itu mencoba. Jadi bisa jadi Adalah konteksnya hanya untuk ujian ya. iman ya. Iya. Berarti itu konteksnya adalah ujian iman. Iya. Gitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak akan ya sampai ya melihat Abraham menyembelih anaknya sendiri ya. Karena kita ketahui bersama bahwa konteks penyembahan kepada Yahweh tidak pernah demikian. Ya, kita ketahui bersama bahwa Tuhan itu meminta korban anak domba, ya kan, tepung, ya kan, lembu, bukan anak ya. Karena itu adalah konsep penyembahan dari bangsa-bangsa berhala. Baik, nah menarik yang lain terakhir ya. Ternyata Abraham langsung menturutin. Ketika Tuhan katakan sembelih, bawa ya, tapi Abraham menturuti. Di situ kelihatan iman dari Abraham. Ya, baik. Terima kasih penjelasan dari saudara Ferdinand itu luar biasa. Ya, baik, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injil.